Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas materi analisis isu kontemporer dari Agenda 1 Latsar CPNS Golongan 3 Kabupaten Sambas. Pertama-tama, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama, Nurliani SPD, Unit Kerja SMP Negeri 5 Semparu, tempat tanggal lahir Sambas 15 Agustus 1996, Angkatan 129, Kelompok 3. Perubahan lingkungan strategis. Saat ini, kita harus menentukan bentuk masa depan. Jika tidak, maka bangsa lain akan menentukan masa depan bangsa kita. Perubahan yang diharapkan terjadi adalah perubahan ke arah yang lebih baik untuk memuliakan manusia dan memberikan manfaat bagi umat manusia. Undang-Undang ASN. Setiap PNS perlu memahami dengan baik fungsi dan tugasnya. Yang pertama, melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Yang ketiga, mempererat persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Perubahan lingkungan strategis. Level lingkungan strategis yang dapat mempengaruhi kesiapan PNS dalam melakukan pekerjaannya sesuai bidang tugas masing-masing yaitu individu, keluarga, masyarakat lokal atau regional, nasional, dan dunia. Isu-isu strategis kontemporer. Ada 6 isu. Yang pertama, korupsi, narkoba, terorisme dan radikalisme, money laundering, proxy war, kesalahan mass communication. Korupsi. Korupsi diartikan sebagai penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara atau perusahaan untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Berdampak menghancurkan tatanan bidang kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara mulai dari bidang sosial budaya, ekonomi, serta psikologi masyarakat. Narkoba. Golongan narkoba ada 3. Yang pertama narkotika, yang kedua psikotropika, yang ketiga zat adiktif. Narkoba merupakan sesuatu yang digunakan dalam dunia obat-obatan yang bersifat adiktif, yaitu dapat mengakibatkan ketergantungan apabila disalahgunakan atau penggunaan yang tidak sesuai dosis yang dianjurkan oleh dokter. Terorisme atau radikalisme. Terorisme atau radikalisme adalah bentuk kekerasan terhadap publik. Terorisme merupakan kejahatan luar biasa yang menjadi musuh dunia, karena nyawa manusia menjadi korban, mengganggu stabilitas keamanan, menghancurkan tatanan ekonomi dan pembangunan, sehingga terorisme berdampak negatif terhadap masyarakat. Radikalisme merupakan paham atau tindakan yang melekat pada seseorang atau kelompok yang menginginkan perubahan baik sosial, politik dengan menggunakan kekerasan, berpikir asasi, dan bertindak ekstrim. Pencucian uang adalah menyamarkan asal-usul uang seolah berasal dari aktivitas legal. Dampak negatif pencucian uang, merongrong sektor swasta yang sah, merongrong integritas pasar-pasar keuangan, hilangnya kendali pemerintah terhadap kebijakan ekonomi, timbulnya distorsi dan ketidakstabilan ekonomi, hilangnya pendapatan negara dari sumber pembayaran pajak, risiko pemerintah dalam melaksanakan program privatisasi, merusak reputasi negara dan menimbulkan biaya sosial yang tinggi. Proxy war. Peristiwa saling adu kekuatan di antara kedua pihak yang bermusuhan dengan menggunakan pihak ketiga. Pihak ketiga ini sering disebut dengan boneka. Pihak ketiga ini dijelaskan sebagai pihak yang tidak dikenal oleh siapapun kecuali pihak yang mengendalikan dari jarak tertentu. Kejahatan mass communication. Cybercrime. Kejahatan yang terjadi dan beroperasi di dunia maya dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan internet. Hate speech. Ujaran kebencian dalam bentuk provokasi, hinaan atau hasutan yang disampaikan oleh individu maupun kelompok di muka umum. Hoax. Berita atau pesan yang isinya tidak dapat dipertanggungjawabkan atau bohong atau palsu.
Teknik analisis isu. Teknik tapisan dengan menetapkan rentang penilaian 1-5 pada kriteria APKL. Aktual, problematik, kelayakan, layak. Teknik USG. U, urgency, S, seriousness, G, ground. Urgency, seberapa mendesak suatu isu harus dibahas atau dianalisis atau ditindaklanjuti. Seriousness, seberapa serius suatu isu harus dibahas dikaitkan dengan akibat yang akan ditimbulkan. Ground, seberapa besar kemungkinan memburuknya isu tersebut jika tidak ditangani segera. Sekian pembelajaran hari ini, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.